Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang titrasi asam basa dengan sampel asam sitrat. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Alfia. Saya Devi Konita. Saya Dimas Agung Abdurrahman Wahid. Saya Emilia Farahwida. Saya Marita Bularenza. Untuk selanjutnya yaitu saya menjelaskan tentang tujuan. Di sini tujuan dari titrasi asam basa ini adalah yang pertama, melakukan standarisasi larutan titran NaOH serta mampu membuat larutan standar primer, yaitu asam oksalat. Yang kedua, menentukan kadar analit dalam sampel garam asam. Kemudian di sini ada titrasi. Titrasi sendiri adalah salah satu cara untuk menentukan konsentrasi larutan suatu zat dengan cara mereaksikan larutan tersebut dengan zat lain yang diketahui konsentrasinya. Alat utama yang digunakan dalam melakukan titrasi adalah Buret dan Erlenmeyer. Titrasi asam basa merupakan contoh analisis volumetri. Nah, analisis volumetri sendiri merupakan cara atau metode yang menggunakan larutan yang disebut titran dan titrat. Titran adalah larutan yang diletakkan dalam buret, sedangkan titrat adalah larutan yang diletakkan dalam Erlenmeyer. Ketika melakukan titrasi larutan dibagi menjadi dua macam, yaitu larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Alat bahan yang digunakan pada praktikum titrasi asam basa ini ada yang pertama buret, kemudian Erlenmeyer, statif dan klem, timbangan analitik, labu ukur, beker gelas, gelas ukur, pipet tetes, pipet volume, batang pengaduk, dan corong kaca. Kemudian bahan yang digunakan yaitu ada sampel asam sitrat, larutan standar sekunder, yaitu NaOH 0,1 N, larutan standar primer, yaitu asam oksalat, indikator fenoftalein atau BP, sampel obat garam asam, kemudian Aquades. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk prosedur pengerjaan membuat larutan titran, yaitu membuat larutan titran jenis titran NaOH 0,01 N dengan ekivalen 1. Untuk mencari M-nya sama dengan N dibagi ekivalen, yaitu 0,01 dibagi 1 sama dengan 0,01 M. Diketahui M sama dengan 0,01 M, volume sama dengan 250 ml, dan MR sama dengan 40. Yang ditanya adalah M-nya. M sama dengan gram dibagi MR dikali 1000 dibagi volume. 0,01 sama dengan gram dibagi 40 dikali 1000 dibagi 250. 0,01 sama dengan gram dibagi 40 dikali 4. Gramnya sama dengan 40 kali 0,01 dibagi 4 sama dengan 1 gram. Untuk prosedurnya, jadi timbang NaOH sebanyak 1 gram. Setelah itu masukkan dalam beker gelas, larutkan dengan sedikit Aquades, masukkan dalam labu ukur 250 ml. Bilas beker gelas dan masukkan air bilasan dalam labu ukur. Yang keempat, tambahkan Aquades sampai tanda batas labu ukur 250 ml. Untuk selanjutnya, pembuatan larutan standar primer. Membuat larutan titran jenis titran asam oksalat dengan ekivalen 2. M sama dengan N dibagi ekivalen, yaitu 0,01 dibagi 2 sama dengan 0,05 M. Diketahui M sama dengan 0,05 M dengan volume 250 ml dan MR 126. Ditanya M sama dengan gram dibagi MR dikali 1000 dibagi volume. 0,05
sama dengan gram dibagi 126 dikali 1000 dibagi 100. 0,05 sama dengan gram dibagi 126 dikali 10. Gram sama dengan 126 dikali 0,05 dibagi 10 sama dengan 0,63 gram. Prosedurnya, pertama-tama timbang asam oksalat sebanyak 0,63 gram. Selanjutnya masukkan dalam beker gelas, larutkan dengan sedikit aquades, masukkan dalam labu ukur 100 ml. Yang ketiga, bilas beker gelas, masukkan air bilasan dalam labu ukur dan tambahkan aquades sampai tanda batas labu ukur 100 ml. Yang ketiga ada standarisasi larutan titran. Titrannya yaitu NaOH, standar primer yaitu asam oksalat 0,1 N dan indikator PP-nya. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama, siapkan alat dan bahan, pastikan semua alat sudah bersih. Yang kedua, masukkan larutan NaOH 0,1 N ke dalam buret sampai tanda batas maksimal buret. Yang ketiga, ambil larutan standar primer sebanyak 10 ml, kemudian masukkan dalam Erlenmeyer. Setelah itu, tambahkan indikator PP sebanyak 3 tetes, dan kemudian dititrasi dengan mengalirkan larutan NaOH dalam buret setetes demi tetes ke dalam Erlenmeyer sampai terbentuk warna merah muda. Setelah terbentuk warna merah muda, catat volume NaOH pada buret dan ulangi percobaan sebanyak 3 kali. Untuk selanjutnya yaitu banyaknya volume standar primer dan volume titran yang dibutuhkan. Yang pertama, volume standar primer 10 mili, percobaan kedua 10 mili, percobaan ketiga 10 mili. Dan volume titran yang didapat yaitu pada percobaan pertama 11,7 ml, yang percobaan kedua 13 ml, yang ketiga 12,5 ml dengan rata-rata 12,4 ml. Dan dapat disimpulkan bahwa proses standarisasi NaOH setelah mengalami pengulangan sebanyak 3 kali memiliki rata-rata volume titran 12,4 ml. Selanjutnya penentuan kadar analit dalam sampel obat. Yang pertama yaitu titran. Dengan titran NaOH 0,1 N dan sampel garam asam atau sitrit asid dengan indikator phenolphthalein atau PP. Dengan prosedur kerja, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Pastikan semua alat sudah bersih. Yang kedua, masukkan larutan NaOH 0,1 N ke dalam buret sampai tanda batas maksimal. Yang ketiga, timbang garam asam sebanyak 1 gram, larutkan dalam 100 ml aquades, aduk sampai rata. Kemudian dipipet sebanyak 10 ml, masukkan ke dalam Erlenmeyer. Yang kelima, setelah itu ditambahkan indikator phenolphthalein PP sebanyak 3 tetes. Yang keenam, titrasi dengan mengalirkan larutan NaOH dalam buret tetes demi tetes ke dalam Erlenmeyer sampai terbentuk warna merah muda. Yang ketujuh, setelah terbentuk warna merah muda, catat volume NaOH pada buret. Yang kedelapan, ulangi percobaan sebanyak 3 kali. Nah, didapatkan hasil dengan volume titran 17,5 ml dengan sampel 10 ml. Yang percobaan kedua, volume titran yang dibutuhkan yaitu 16,8 ml dengan volume sampel 10 ml. Pada percobaan ketiga, volume titran yang dibutuhkan yaitu 17,6 ml dengan volume sampel 10 ml. Rata-rata yang dihasilkan yaitu 17,3 ml volume titran. Jadi, dapat disimpulkan proses penentuan sampel setelah mengalami pengulangan sebanyak 3 kali memiliki rata-rata volume titran 17,3 ml. Setelah melakukan perhitungan kadar analit dalam sampel, dapat dihasilkan persentase asam sitrat sebanyak 32,6%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk hasil dan pembahasan.
Baik, untuk hasilnya perhitungan standarisasi titran yang diketahui volume NaOH-nya 12,4 mili, volume asam oksalatnya 10 mili dan normalitas asam oksalatnya 0,1 N. Yang ditanya normalitas NaOH yaitu normalitas NaOH dikali volume NaOH sama dengan normalitas H2C2O4 dikali volume H2C2O4. Normalitas NaOH dikali 12,4 mili sama dengan 0,1 N dikali 10 mili. Normalitas NaOH sama dengan 0,1 N dikali 10 mili dibagi 12,4 mili, yaitu normalitas NaOH sama dengan 1 dibagi 12,4 mili sama dengan 0,08 N. Untuk hasil perhitungan konsentrasi analit dalam sampel. Yang diketahui volume NaOH-nya 17,3 mili, normalitas NaOH-nya 0,08 mili, volume sampelnya 10 mili. Yang ditanya normalitas sampel. Jawabannya normalitas NaOH dikali volume NaOH sama dengan N1 NaOH dikali F1 NaOH sama dengan N2 sampel dikali F2 sampel. 0,08 N dikali 17,3 mili sama dengan N2 sampel dikali 10 mili. Normalitas sampel sama dengan 0,08 N dikali 17,3 mili dibagi 10 mili. N sama dengan 1,38 dibagi 10 mili sama dengan 0,138 N. Normalitas sampel sama dengan 0,138 N. Normalitas sampel sama dengan M dikali jumlah H plus. M sama dengan N dibagi jumlah H plus. M sama dengan 0,138 dibagi 3 sama dengan 0,046 M. Untuk berat analit dalam sampel yang diketahui molaritasnya 0,046 M, volumenya 100 mili, MR-nya 192. Yang ditanya gram. Molaritas sama dengan gram dibagi MR dikali 1000 per mili. 0,0 gram 92 dikali 1092 dikali 10 gram sama dengan 192 dikali 0,046 dibagi 10 sama dengan 0,883 gram. Massa asam nitratnya 0,883 gram. Berat sampelnya 1 gram. Yang ditanya persen asam nitrat. Persen asam nitrat sama dengan massa asam nitrat dibagi berat sampel dikali 100%. Sama dengan 0,883 gram dibagi 50 gram dikali 100% sama dengan 1,766%. Yang selanjutnya adalah reaksi dari titrasi asam basa. Sampelnya ada larutan standar primernya adalah asam oksalat. Ketika bertemu NaOH maka menjadi natrium oksalat. Kemudian yang proses penentuan sampel menggunakan sampel asam sitrat bertemu dengan NaOH maka menjadi natrium sitrat. Selanjutnya. Baik, yang selanjutnya adalah pembahasan. Pada praktikum kali ini, praktikan telah melakukan titrasi asam basa. Pada percobaan ini dilakukan percobaan di mana yang pertama adalah pembakuan atau standarisasi NaOH 0,01 M. Dan yang kedua penentuan kadar asam oksalat hasil titik akhir titrasi pada saat proses standarisasi NaOH yaitu ditunjukkan dengan adanya perubahan warna larutan dari warna merah muda. Warna ini didapat dalam percobaan ketika sudah dititrasi dengan NaOH dengan volume rata-rata sebanyak 12,4 mili, sehingga diperolehlah konsentrasi dari NaOH yaitu 0,08 N. Sedangkan hasil titik akhir titrasi pada saat proses penentuan garam asam atau asam sitrat yaitu ditunjukkan dengan adanya perubahan warna larutan dari warna merah muda. Warna ini didapat dalam percobaan ketika sudah dititrasi dengan NaOH dengan volume rata-rata sebanyak 17,3 mili, sehingga diperolehlah konsentrasi dari garam asam yaitu 0,138 N.
Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada praktikum pertemuan 1 melakukan percobaan titrasi asam basa dengan sampel asam sitrat. Pada proses titrasi asam basa dilakukan dua prosedur kerja yaitu standarisasi larutan titran dan standarisasi larutan titran menghasilkan warna merah muda dan pada penentuan kadar analit sampel menghasilkan warna merah muda. Sekian presentasi dari kelompok kami.